Saudara-saudara, salam kasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membicarakan tentang percaya. Ada 3 istilah percaya. Yang pertama adalah percaya. Yang kedua, mempercayakan diri. Dan yang ketiga, bisa dipercaya. Bisa dipercaya sangat penting untuk saat ini. Tapi sebelum itu harus mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Dengan dasarnya percaya. Percaya, mempercayakan diri, lalu baru bisa hidup dipercaya. Dan hidup bisa dipercaya pada saat ini sangat penting, saudara-saudara. Tapi kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, kami mohon bimbingan dari kuasa Roh Kudus supaya kami dapat hidup dengan baik sebagai anugerah Tuhan, bimbingan Tuhan, penguasaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya bacakan dulu tentang percaya. Roma pasal 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hidup kita menjadi benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Tutur kata kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Tindak tanduk kita benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah dikatakan ayat 10 dari surat Roma pasal 10. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita maju kepada soal yang praktis, yaitu yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam dunia ini begitu banyak kesulitan. Kadang-kadang kita tidak sanggup menghadapinya. Kita punya Tuhan dan kita percayakan pada Tuhan. Bagaimana mengatasinya? Mempercayakan diri kepada Tuhan. Apakah kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan? Nah, ada perumpamaan yang mau menguji kehidupan kita. Apakah sudah mempercayakan diri pada Tuhan atau belum? Ada sebuah ilustrasi yang sering dipakai orang. Dan sekarang pun aku akan memakainya lagi. Mungkin dengan tutur kata yang lain. Aku tinggal di rumah yang sebetulnya para tetangganya begitu banyak gedung bertingkat. Tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, seandainya dari satu gedung bertingkat itu ditarik tambang baja yang kuat ke gedung yang di seberangnya. Lalu ada orang yang bisa berjalan di atas tambang itu. Dan kita para tetangga menyaksikan, melihat, aduh takjub sekali. Lalu dia kembali lagi dengan membawa kereta dorongan sampai lagi ke seberang. Luar biasa. Lalu dia bertanya, apakah saudara-saudara percaya bahwa saya bisa menyeberangkan
kereta dorongan ini? Tentu kami sudah melihatnya. Nah, pertanyaan yang kedua, adakah di antara saudara-saudara yang mau duduk di sini dan aku seberangkan? Gak ada yang mengatakan mau, termasuk aku, kan takut. Ternyata ada. Lalu dibawa ke seberang, sampai di seberang dengan selamat. Lalu kita bersorak semuanya. Ternyata yang duduk di kereta dorongan itu adalah anaknya, anak dari sang bapak itu. Jadi aku menarik sebuah kesimpulan. Sebagai anak, dia mempercayakan diri kepada bapak. Bapak tidak akan mencelakakan aku. Bapak menolong aku. Selalu menolong dan menyelamatkan aku. Jadi saudara-saudara, kesimpulannya adalah kalau kita belum mempercayakan diri kepada Tuhan, walaupun kita sering berdoa, Bapa kami yang di surga, menyebut Bapa sebagai anak, tetapi belum mempercayakan diri kepada Bapa, seluruh hidup kita sebetulnya belum layak. Kita masih belum memenuhi panggilan Tuhan supaya mempercayakan diri ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau sudah dua, yang satu percaya, yang kedua mempercayakan diri, barulah kita membicarakan yang ketiga, yaitu hidup bisa dipercaya. Nah, pada saat ini, pada masa COVID-19 yang masih harus kita hadapi, hidup bisa dipercaya itu sangat-sangat penting. Hal yang sederhana tetapi penting tentang protokol kesehatan. Apakah kita dengan sepenuh hati bisa dipercaya menjalankan protokol kesehatan itu? Apakah kita kemana-mana masih memakai masker walaupun tidak ada yang mengawasi? Saya sendiri seringkali lupa dan balik lagi ke rumah ambil masker. Oleh karena belum bisa sepenuhnya dipercaya. Dan begitu banyak orang yang jauh lebih membahayakan karena tidak mau memenuhi protokol kesehatan. Lebih jauh, saudara-saudara, apakah kita bisa dipercaya sebagai pegawai tidak korupsi? Dalam masa sulit begini, apa salahnya kita berbohong? Apa salahnya kita menipu demi kehidupan kita supaya kita bisa makan? Seringkali kita picik begitu, ya, belum bisa hidup dipercaya. Sebagai suami, apakah kita bisa dipercaya di belakang istri kita melakukan sesuatu yang tidak benar? Istri apakah bisa dipercaya di belakang suami melakukan sesuatu yang tidak benar? Dan terutama juga sebagai orang tua, apakah kita bisa dipercaya dalam mendidik anak-anak, memberi contoh bagi anak-anak supaya mereka bisa mempercayakan diri dengan percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih banyak lagi saudara-saudara. Bolehkah saya berbicara terus terang? Begitu banyak orang yang miskin. Kalau aku berjalan olahraga pagi hari, aku melihat begitu banyak orang yang tidur di emperan, di jembatan penyeberangan, karena mereka nggak punya tempat berteduh. Begitu banyak orang pemulung-pemulung yang kelaparan, yang duduk dengan wajah seperti putus asa.
Dan aku melatih diriku untuk memberi kepada mereka lembaran-lembaran keuangan. Tetapi itu kecil. Aku hanya mau melatih bagaimana mengasihi. Sebetulnya lebih banyak lagi dari itu. Begitu banyak orang yang menderita. Dan kalau kita, saudara-saudara, berbagi kepada mereka dengan keuangan yang ada, tidak akan jatuh miskin. Aku yakin, ya, Anda masih memiliki begitu banyak uang, tetapi Anda khawatir menghadapi masa depan dan tidak khawatir menghadapi orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang tidak ada pegangan untuk mendapatkan penghasilan sehari demi sehari. Kalau Anda berbagi, mengatur berkat, bisa dipercaya sebagai pengatur harta benda yang dari Tuhan yang Anda miliki itu. Apakah Anda menjadi orang yang miskin? Enggak juga. Cuma Anda tidak berani untuk melangkah sebagai orang yang bisa dipercaya. Tambah lagi, saudara-saudara, apakah kita takut kalau tabungan kita berkurang dan kita menjadi orang yang susah? Enggak juga. Tuhan juga melihat kehidupan kita. Kalau kita mau berbagi, Tuhan juga tidak membuat kita menjadi miskin. Tuhan tidak membuat kita menjadi kelaparan. Ya, tetapi kita merasa takut, belum menyerahkan diri ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kita masih terus mengangkangi berkat-berkat itu dan tidak mau berbagi. Nah, sekarang kita bersama-sama coba melihat keadaan diri kita sendiri. Bisakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya pada masa sekarang ini, baik untuk menjadi manajer dari harta milik berkat-berkat Tuhan, atau kita bisa dipercaya sebagai orang tua yang mau mengajarkan dengan baik, memberi contoh dengan baik, bisa dipercaya. Nah, satu lagi, apakah saya sebagai pendeta bisa dipercaya? Saya bergumul sekali pada saat ini. Bagaimana bisa menjadi pendeta yang bisa dipercaya dalam menggembalakan anggota jemaat, gembala-gembala dalam situasi sekarang ini. Mari kita bersama-sama bergumul supaya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami merasakan dan kami masih jauh dari bisa menjadi orang yang dipercaya. Biarlah kami mempercayakan diri lebih dulu kepada Tuhan, dan biarlah kami dengan hati percaya kepada Tuhan Yesus, dengan mulut mengaku sebagai orang yang percaya, dan Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus sendiri supaya kami bisa maju di dalam kehidupan spiritualitas kami ini, justru di tengah-tengah COVID-19 yang masih harus kami hadapi dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.